Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya kita hari ini? Tentu saja baik, amin. Percaya dengan iman bahwa penyertaan Tuhan senantiasa dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah hati yang senantiasa melekat kepada Tuhan itu menjadi kesukaan hidup kita. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku,
bersama-sama memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sekali lagi, dan kita mau sembah Tuhan. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, nama-Mu besar, sebab Kau layak disembah. Mari sembah Tuhan pagi hari ini. Kibara basikit ya la barala 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 basikit ya la barala mas. Sukai hadirat Tuhan, sukai tinggal dekat dengan Tuhan. Kibara la basikit ya la barala 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 barala. Yesus Kaulah Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada, sujud menyembah, kita kasih kiri dalam kiri lama sikiri dalam terpujilah Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur selalu atas semua kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, firman-Mu boleh disampaikan, dan Tuhan memberkati hamba-Mu yang sebentar boleh menyampaikan apa yang menjadi firman-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu atas setiap kami Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap kami yang mendengar. Kami boleh duduk diam dalam hadirat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh melakukan akan firman Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi dimanapun kita berada. Saya percaya kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah atas setiap kita. Dan di bulan ini masih dengan tema yang sama, yaitu kasih karunia membuat kita dapat masuk dalam hadirat Tuhan. Dan pada hari ini kita akan belajar mengenai hadirat Tuhan membawa kita memiliki kehidupan yang menghormati perkawinan. Saya ulangi, hadirat Tuhan membawa kita memiliki kehidupan yang menghormati perkawinan. Mari saya mengajak setiap kita bersama-sama membuka di
surat Ibrani pasalnya yang ke-13, kita akan baca ayatnya yang keempat. Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi oleh Allah. Saudara dikasih Tuhan, mengapa saudara ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan, kita itu akan memiliki kehidupan yang berbeda dengan kebanyakan orang. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 16-18 itu berkata seperti ini. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya saudara, ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan, maka dikatakan kita akan diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya. Sudah ketahui bersama-sama ya, waktu manusia diciptakan oleh Tuhan, manusia dikatakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tetapi karena dosa, akhirnya manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Manusia terputus hubungan dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus datang menghampiri manusia dan mengorbankan dirinya di atas kayu salib, ya, dia mencurahkan darahnya buat setiap kita. Dikatakan kita dikembalikan kepada kodrat, kepada patron, di mana kita menjadi serupa dengan Allah. Dan saya percaya orang yang senantiasa mau mencari akan Tuhan, selalu bergaul dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, maka kita akan semakin lama semakin serupa, semakin disempurnakan ke arah Kristus. Dan kalau kita ketahui bersama-sama saudara, tadi kenapa di dalam hadirat Tuhan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang akan menghormati perkawinan. Karena orang-orang yang bergaul dengan Tuhan, mereka akan rindu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bukan hanya dalam kebenaran Tuhan, tetapi mereka akan hidup dibawa oleh Tuhan untuk masuk di dalam tujuan, masuk di dalam kehendak Allah buat kehidupan mereka. Dan salah satunya adalah perkawinan. Kalau kita belajar dan melihat bersama-sama di Kejadian 1 ayat 27-28 ya, dikatakan seperti ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau kita melihat di Kejadian 1 ini saudara, kita bisa melihat dan kita bisa tahu bahwa perkawinan adalah satu lembaga di mana itu ada di dalam rencana Allah, ada di dalam kehendak Allah. Perkawinan bukan hanya berbicara mengenai seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masuk dalam sebuah pernikahan, bukan seperti itu saudara. Tetapi perkawinan lebih kepada merupakan kita itu dibawa untuk menggenapi apa yang menjadi kehendak dan mau Tuhan. Dan ketika kita belajar bahwa sebuah perkawinan itu ada di dalam hatinya Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, yang nanti sudah bisa baca, di situ mengenai perkawinan di Kana. Itu merupakan sebuah perkawinan di mana Tuhan Yesus untuk pertama kalinya mengadakan mukjizat, mengubah air menjadi anggur.
Tuhan begitu konsen dengan sebuah perkawinan. Bahkan ketika ada perkawinan yang kehilangan anggur atau kekurangan anggur atau kehabisan anggur, Tuhan ada di situ untuk apa? Untuk menyediakan anggur, bahkan dikatakan dari air diubah menjadi anggur. Bukan anggur yang biasa, tetapi anggur yang terbaik. Dikatakan oleh juru minum, biasanya orang kalau adakan pesta, yang keluar adalah anggur yang baik terlebih dahulu. Baru setelah banyak orang minum, diberikan anggur yang kurang baik. Tetapi kita bisa melihat, dia berkata, tadi engkau memberikan anggur yang baik, bahkan sekarang ini anggurnya tetap yang terbaik. Luar biasa saudara. Jadi kalau kita tahu bahwa sebuah lembaga perkawinan itu merupakan tujuan dan hatinya Tuhan. Untuk itu mari saya mengajak setiap kita hari-hari ini, bangun dirimu secara pribadi di hadapan Tuhan. Karena saya percaya ketika engkau membangun dirimu di dalam Tuhan, ada keintiman, suami membangun kehidupan dengan Tuhan, istri membangun kehidupan secara pribadi dengan Tuhan, saling mengadakan keintiman dengan Tuhan, maka itu akan semakin merekatkan keduanya, semakin dekat, sehingga satu dengan yang lainnya dapat saling menjaga yang dinamakan dengan perkawinan, menghormati perkawinan. Dan saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, keintiman itu ada dalam hidup kita, maka setiap kita pasti akan menjadi pribadi-pribadi yang rindu memiliki kehidupan yang benar dan juga memiliki kehidupan yang mau menghormati sebuah perkawinan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dimanapun engkau berada, ya dimanapun keluargamu ada, mari hari-hari ini bangun keluargamu, bangun di dalam Tuhan, dan letakkan atau serahkanlah seluruh keluargamu di dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga berkat, penyertaan, tuntunan yang melimpah akan terjadi dan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Satu kata yang terakhir, kita kembali ke ayat Ibrani 13 ayat yang tadi dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Biarlah itu menjadi rema kita hari ini, kemanapun kita melangkah, kita ingat bahwa setiap kita diciptakan menjadi pribadi-pribadi yang benar di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.